hasil, kadang-kadang salah. Tapi kita tetap coba terus. Dan kita nanya sana, nanya sini. Kalau dia tidak kena cahaya matahari, dia tidak muncul. Nah, tapi hampir rata-rata di sini ini hanya temporer aja. Ya, menandakan aja. Menandakan, nanti kalau sudah dicuci dia hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info 1 bersama saya Intan di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Hari ini saya tidak sendirian, saya sudah datangkan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Kai Syahril. Ya. Apa kabar, Kai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya, Kai ya. Gimana hari ini, ada aktivitas apa aja nih, Kai, sebelum kesini? Kebetulan kita juga rencana nanti sore ada undangan dari pemuda yang akan mengadakan Hari Sumpah Pemuda. Besok malam kita ada talk show juga untuk pemuda-pemuda memeriahkan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Wah, luar biasa, cukup padat sekali Kai ini betul, hari betul, ini ya. betul. Jadi Kai ini adalah pengrajin batik ya, Iya. Kai ya. Kai ini adalah seorang pengrajin batik. Saya sudah cukup speechless ngelihat karya-karya Kai yang sudah ada di hadapan kita ini. Jadi Kai ini awal mula Kai merintis bisa terjun ke dunia batik ini gimana nih Kai ceritanya? Jadi ceritanya gini, pada waktu itu kita 37 tahun yang lalu, 35 lah lebih, itu kebetulan ada tetangga itu keluarga juga yang membatik. Nah, kita seringkali bermain-main di sana dengan anak saya. Kemudian kayaknya gimana ya, kita tertarik mencoba. Akhirnya ya sampai sekarang gitu. Berawal dari melihat aja. Dan terus terang saya tidak ada keturunan dari seni, darah seni tidak ada. Ibu saya juga basic awalnya. tidak ada. Ya, jadi betul-betul blank masih dalam dunia batik ini, tidak ada sama sekali. Akhirnya kita seringkali mencoba cerita, tanya jawab sama pemilik ownernya itu bagaimana cara membatik, begini diajarin. Akhirnya ketertarikan itulah kita mulai mempelajari. Mulai terjunlah ke dunia batik ini. Dan itu pada waktu itu batiknya batik Jawa dan perpaduan dengan Kalimantan. Namanya batik Kaltim. Batik Kaltim. Ya. Batik Kaltim itu batik perpaduan antara batik Jawa dengan batik Kalimantan. Karena pada waktu itu para pengrajinnya itu didatangkan dari Pulau Jawa. Para pengrajinnya itu justru datang dari Pulau Jawa. Kalau Kai sendiri ini aslinya orang mana, Kai? Saya aslinya Kalimantan. Asli Kalimantan. Di Samarinda. Ya. Darah Kalimantan. Jadi gitu. awalnya tuh bener-bener gak ada basic sama sekali. Tidak ada sama sekali. Cuman nonton aja, bukan nonton ya. Awalnya lihat terus kayak kayaknya tertarik nih gitu ya. Kayaknya seru juga gitu. Akhirnya nyoba-nyoba lah gitu ya. Nanya-nanya ke ownernya. Selain itu belajar di mana lagi? Kita coba kadang-kadang ya mencoba ini kadang-kadang salah. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang salah. Tapi kita tetap coba terus. Dan kita nanya sana, nanya sini. Akhirnya ada uang berangkat ke Solo. Kita mencoba lagi memperdalam. Akhirnya setelah pulang kita perbaiki kesalahannya begini. Ada uang lagi berangkat lagi ke Jogja. Jadi pendidikannya pendidikan non formal. Sambil nanya-nanya sambil coba, coba. Kalau namanya jatuh itu wah sudah tidak kehitung lagi. Iya, pasti ada. Kai tantangannya tuh? Tantangannya itu ya pertama karena kita di Samarinda, Kalimantan Timur. Pertama bahan baku. Bahan bakunya minim di sini. Karena lilin ini kan identik dengan Pulau Jawa. Betul. Ya, lilin, batik. Itu patokannya pasti kalau tidak di Solo, Pekalongan, Jogja. Kota-kota batik lah. Iya. Nah, kita mau membeli bahan, tidak mungkin lah kita cari di Balikpapan. Tidak ada di Balikpapan, apalagi di Samarinda. Nah, kita harus pesan. Karena di situ agak jauh, ya kita coba, tidak ada masalah. Gitu. Lalu kita memadukan antara ornamen di Pulau Jawa, kita coba dengan ornamen kita angkat Kalimantan Timur. Kita mulai pelan-pelan mencoba semua, ya. Jadi kita tidak melulu harus
Kalimantan Timur tidak juga. Kita coba yang mana yang enak, kita coba dulu pelan-pelan gitu. Namanya belajar Belajar pasti ya. ya awalnya coba-coba Coba dulu semua, ya kayak iya, ya iya. mana yang sekiranya Betul. bagus, mana yang Betul. sekiranya nyaman. Lalu kita sering konsultasi kepada ahlinya. Banyak tanya Ya, gitu lalu ya Kak kita ya. membaca juga referensi, cara-cara referensi di perpustakaan tentang batik, campuran batiknya gimana, campuran pewarnanya gimana, batik yang memakai canting, memakai cap gimana. Sambil dan memang tidak ada sekolahnya, kita hanya mencari kemauan aja pada waktu itu. Betul, karena kan batik sendiri banyak metodenya ya Iya. Kak ya, bukan yang mungkin yang orang-orang awam tahu batik tuh dengan Iya, canting cantik. ya, Padahal pakai banyak macam. lilin. Banyak Padahal macam. macamnya, apa aja Ya. tuh Kak itu? Jadi batik ini ada batik cap, Ada batik cap. ya, ada batik tulis, Mhm. ada batik printing, Betul. ada batik printing digital. Semakin modern Oh, semakin bagus, semakin canggih banyak lagi ya. Kak ya. Ada juga batik namanya warna alam. Itu warna alam tuh apa Kak? Warna alam itu bahan bakunya, pewarnanya dari pohon-pohonan. Misalnya pohon mangga, kayu ulin, kayu secang. Itu semua. Jadi pohon-pohon yang ada mengandung getah itu menghasilkan warna tersendiri. Jadi tidak sama kayak secang dengan ulin, beda. Warnanya beda. Nah, itu kita pelajari juga. Namanya warna alam. Warna alam karena warna-warnanya Iya, dihasilkan dari kalau yang kayak gini seperti biasa batik-batik itu namanya warna sintetis. warna sintetis Iya. gitu ya. Namanya misalnya kayak warna sintetis itu ada remasol, ada naptol, ada indigosol. Nah, ada pigmen dan semua itu ada campuran-campurannya. Ada komposisinya. Oh, Jadi misalnya kita mau menghasilkan kuning. Nah, kuning ini nanti campurannya apa? oh jadi Kalau warna warna lain naptol, dicampur gitu. tapi kalau warna remasol, kuningnya tetap kuning, Oh, merah tetap merah, ya. ya, biru tetap biru. Tapi kalau naptol dia ada tambahan campuran, dikombinasikan. Nah, kalau kita salah mengkombinasikan, bukan jadi kuning, mungkin jadi hitam, Betul. biru mungkin. Ternyata selain apa namanya teknik pembuatan ininya juga teknik pewarnaannya juga ada teknik. Ada tekniknya, ada. Nggak? Bahkan indigosol itu dia pakai sinar matahari. Oh ya? Ya, jadi kalau dia tidak kena cahaya matahari, dia tidak muncul. Nah, tapi hampir rata-rata di sini ini Kalimantan Timur kayaknya masih belum. Yang pakai matahari Ya, itu. karena itu tingkat kesulitannya tinggi. Oh ya. Bahannya juga susah dicari dan tingkat kesulitannya tinggi. Tapi bisa memadai lah ya kalau dibuat Tapi di kalau sini. dia jadi, itu warnanya warna soft dan lebih mahal daripada warna-warna biasa. Karena mungkin lebih sulit juga bikinnya Betul. gitu ya. Tapi tadi saya sempat tertarik, Kai ini kan sudah mulai terjun di dunia batik ini sejak 37-35 tahun yang lalu gitu Kai ya. Sedangkan Kai ini asli orang Kalimantan. Apakah pada saat itu di Kalimantan batik ini sudah sangat-sangat marak atau masih jarang? Kebetulan pada waktu itu batik Kaltim yang diproduksi keluarga kita ini sudah mulai merambah di kantor-kantor. Jadi pada waktu itu zamannya Gubernur HM Ardan diharuskan memakai baju batik Kaltim gitu. Wajib pakai baju angkatnya. itu. Jadi supaya untuk mensosialisasikan batik yang ada di Kalimantan Timur. Jadi waktu itu pegawai negeri dulu yang memakainya. Jadi justru sudah dipakai oleh para pegawai negeri pada saat itu ya. Dan kebetulan yang memproduksinya juga masih keluarga. Pada saat itu. Soalnya kayak kalau Intan sendiri gitu ya, mungkin anak muda juga gitu ya, anak muda yang tidak terlalu tertarik sih sebetulnya ke dunia batik ini karena mungkin hanya sekedar tahu gitu ya. Selama ini Intan mikirnya orang-orang yang bikin batik tuh yang punya basic, yang punya yang ada sekolahnya kah atau ada darah seninya kah. Ternyata Kai sendiri membuktikan kita otodidak. Betul-betul murni otodidak gitu ya. Jadi kalau untuk menambah ilmu kadang-kadang kita mempelajari misalnya kita harus menggunakan warna indigosol. Nah, indigosol ini kan kita belum tahu caranya. Nah, kita berangkat ke langsung Solo. ke tempatnya gitu tempatnya ya. Kita langsung praktek, kita kerjakan, begini, campurannya begini. Udah oke. Pulang lagi. Jadi berapa lama Kai kalau
pergi-pergi keluar tuh biasanya berapa lama? Tergantung prakteknya di sana. Oh. Kita mempelajari dan kita mempelajari sampai selesai. Tuh, nah, kalau sudah itu, sudah kita praktekkan lagi. Kebetulan juga saya ini juga dulunya pegawai negeri. Justru dulunya pegawai negeri Tapi cuma 5 tahun bertahan di dinas pendidikan. di dinas pendidikan. Karena saking sibuknya di batik, kadang-kadang saya di kantor itu juga kadang-kadang kurang apa ya gitu. Iya. Nah, daripada nanti saya ibarat orang bilang itu makan gaji buta, saya keluar resign dari dinas pendidikan. Wah. Padahal pada waktu itu orang rame-rame menjadi pegawai negeri. Betul. Saya malah keluar jadi pegawai negeri. Iya, betul. Karena saya ingin mengembangkan batik ini. Wah, luar biasa. Karena kebetulan peluangnya sangat banyak. Nah, di samping itu juga karena saya ini orang pendidikan, punya basic PLS, pendidikan luar sekolah. Saya juga diminta ngajar. Akhirnya Ngajar di diminta mana-mana ajar, gitu. ya. Wah, luar biasa. Kita semakin penasaran tentang kisah perjalanan Kai Syahril ini di dunia perbatikan ini yang ternyata awalnya tuh nggak ada sama sekali basic dan awalnya tuh justru pegawai negeri. Pegawai negeri, betul. Negeri. Kita semakin penasaran. Kai, kita akan melaksanakan break dulu. Kai boleh bersantai dulu, minum dulu. Kita akan jeda sebentar. Kembali lagi di segmen Indigo, inspirasi digitalisasi globalisasi. Masih bersama dengan Kai Syahril di sini. Kai, tadi sudah sempat disinggung terkait teknik ya. Ini Kai, adakah teknik-teknik khusus yang Kai gunakan selama ini untuk pembuatan batik ini? Iya, terima kasih. Di dalam dunia batik ini kan ada namanya batik tulis, Betul. ada batik cap, ada batik printing digital, printing manual, ada warna alam, dan ada terakhir ini kita kombinasikan namanya batik kombinasi dengan ekoprint. Ekotik namanya. Ekoprint batik. Ekoprint batik. Iya. Itu Dan hasil yang inovasi satunya Kai. lagi ini ada namanya satik, sasirangan batik. Sasirangan batik itu Iya. gimana tuh Kai? Sasirangan batik ini kebetulan sasirangan ini keluaran dari pabrikannya yang dikeluarkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karena di Kalimantan Selatan itu tidak ada batik, yang ada sasirangan. Nah, sasirangan ini seperti di Pulau Jawa itu namanya seperti ada jumputan, kain jumputan. Iya, Nah, tapi kalau sasirangan dia beda. Nah, di sana tidak ada batik, tapi ada sasirangan. Nah, kita buatlah tambahan perniknya batik. Akhirnya Dengan metode diinovasikan. kita. Metode yang baru kita kombinasikan. Nah, ini metode yang baru ini bisa untuk semua umur. Itu Apa keunggulannya. itu, Kai? Namanya kolwek. Kolwek ini lilin dingin. Lilin dingin. Iya. Kan selama ini kita taunya lilinnya Yang lilin panas. Nah, gitu yang ya, Kai. dibakar di kompor ya kan. Betul. Diambil Kayak dicentong canting, ya. gitu ya. Seperti mbok-mbok yang di TV ditiup. Betul. Nah, kalau lilin panas ini bahan bakunya kain-kainnya itu terbatas. Terbatas artinya tidak semua kain bisa. Oh, ternyata ada kain hanya kain tertentu Ada. aja Jadi gitu dia ya? kalau mengandung plastik, bahan bakunya itu licin, dia tidak akan melengket kalau Karena lilin panas. panas tadi ya. Tapi kalau lilin dingin semua kain bisa. Nah, itulah keunggulannya. Lilin dingin ini apakah bahan bakunya sama seperti lilin Beda. panas? Jadi lilin dingin ini pertama dia zero limbah. Tidak ada limbah sama sekali. Wah, dari apa tuh Kai? Nah, jadi dia bahan bakunya pertama dari tepung ketan, tepung tapioka, gula merah, blue band, garam sedikit. Wah, ini bahan-bahan dapur Seperti membuat dapur semua. Ya, kayak mau buat kue Bikin gitu ongol-ongol, ya. kayak ongol-ongol gitu. Betul. Nah, kemudian ditambah lagi pewarna. Pewarnanya itu kita pewarna alami juga kunyit. Dari kunyit juga. Kunyit bubuk. Nah, karena kalau tidak pakai kunyit, dia warnanya putih karena namanya tepung kan dia pasti putih. Iya, betul. Karena betul. untuk menandai di kain itu susah. Jadi kita pakai kunyit supaya ada tanda. Ada warnanya. Warna. Tapi nanti kalau sudah dicuci hilang. Oh, gitu. tapi itu awet Kai Ya, warnanya. tidak. Dia warna itu hanya buat temporer penanda aja. aja. Iya, menandakan aja. Menandakan nanti kalau sudah dicuci dia hilang.
Anda menyandarkan di garis ini, misalnya di garis ini. Betul. Karena sifatnya lilin ini kan seperti contoh, dia misalnya kita membuat garis di sini. Iya. Sebelah sini ada lagi garis. Nah, di tengah itu kan warna. Nah, Iya. supaya warna tidak keluar, dibatasilah dengan lilin. Oh, jadi lilin Jadi itu lilin itu sebagai fungsinya pembatas. untuk pembatas, Ah. gitu. Seperti sini. Ini lilin awalnya. Ini lilin putih. Oh, yang putih-putih ini awalnya lilin. Nah, di sini baru warna, di sini warna. Tapi nanti begitu kita cuci keluar, lilin keluar jadi putih karena dasar kainnya putih. Oh, Gitu. I see. Ya sama dengan ini sama ini lilin semua nih, lilin. Oh, saya malah baru tahu Kai. Iya, nah makanya kalau kita lihat keaslian batik tulis dengan batik cap di situ saja. Oh, Jadi kalau dia batik printing beda. apa Nah kayak gimana gitu. tuh? Batik printing dia kan dicap, dipakai mesin. Kan dia tidak ada lilin, Betul, langsung kan langsung. ya? Nah ini belakangnya juga pudar. Tapi kalau batik asli cap tulis dia hampir-hampir tidak susah pudar. susah membedakan yang mana depan yang mana belakang. Oh, ternyata itu cara membedakannya ya. Iya. Tadi- Makanya kalau ada kita ke toko misalnya ada yang jual, Pak, Ibu, ini batik tulis. Lihat Iya. dulu gimana cirinya. Nah, itu tadi kita lihat dia tembus apa enggak. Bisa dilihat dari belakangnya Iya, gitu belakangnya. ya. Bisa kita bedakan. Kalau dia batik cap atau apa namanya printing, dia pasti kabur di belakangnya. Ini seperti ini. Iya, ini printing. Tapi kita pakai batik, jadi namanya satik. Nah, apalagi yang ini kan di apa namanya hijab. Nah, dia pasti belakang tembus. Iya. Karena itu batik Batik tulis, tulis. gitu. Dan nggak terlalu pudar ya. Ya, tidak pudar. Nah, Gitu. gitu. Terus tadi bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan dapur, Dapur itu semua, artinya zero limbah, dia tidak ada limbah. itu artinya semua orang juga bisa. Bisa. Jadi kita tidak perlu lagi ke Jawa beli bahan bakunya. Kalau kita mau bikin ya bikin aja sendiri. Kebetulan juga kita dari edukasi teman-teman yang belajar itu dia praktek, kita kasih tahu caranya membuat lilin. Oh, dan itu bisa semua kalangan usia ya? Bisa. Karena tidak Dan tidak berisiko. berbahaya. Ya. Makanya kita ngajar itu mulai dari mereka PAUD sampai PAUD, Kak? dari PAUD kita ajarin. Dari PAUD. Kemarin aja kita di Sogo itu mulai dari anak-anak sampai dewasa ikut belajar. Jadi kita di Sogo tuh ada weekend, Sabtu Minggu di sana. Mengajar, ya rutin. Jadi apa namanya mereka kita memeriahkan juga di Sogo, dan Sogo itu juga memberikan apa namanya semacam tempat untuk kita UMKM untuk mempromosikan batik. Wah, Ya. itu tadi awal mula Kai bisa terinspirasi bikin bahan sendiri. Itu berarti inovasi dari Kai sendiri ya? Iya, iya. Itu dari mana bisa kepikiran Jadi gini, pakai kepikiran. itu? Saya kan di batik ini kan sudah wira-wiri, ngajar juga Iya. wira-wiri. Jadi gini, kadang-kadang sampai waktunya mau mengajar, bahan belum datang. Iya. Kadang-kadang 1 hari belum datang, bahannya masih dibuat di Jawa, gini. Jadi kita sudah, waduh, kadang-kadang waktu terbuang, sama dengan pesanan. Kadang-kadang kita sudah pesanan banyak, barang mau janjinya sekian hari, ternyata mundur. Kan sering kena komplain. Iya. Nah, jadi karena kita tinggal di Kalimantan, Iya. ya kan, jadi susah. Nah, di Jawa juga mereka kalau hanya ngirim sedikit-sedikit aja rugi di ongkos kan. Iya, ongkirnya lumayan mahal. ya. Jadi kita terinspirasi itu bagaimana cara supaya seperti ada di Pulau Jawa. Karena kalau di Pulau Jawa kayak contoh misalnya di Jogja, beli sedikit-sedikit aja mungkin 1/2 on, 1 on aja kayak di pasar Beringharjo itu beli bisa. Tapi kalau kita beli di sini, kita 1/2 on, Iya. kan rugi di ongkir. Mahalan ongkirnya malah betul. ya, Jadi daripada costnya beli lebih barangnya. naik gitu. Nah, lalu kita terinspirasi. Kita coba ini pencoba eksperimen kita itu hampir 1 tahun. Eksperimennya 1 Ya, tahun. untuk lilin dingin ini. Baru ketemu. Baru ketemu formula yang Ya, yang tepat. benar-benar tepat gitu Ya, akhirnya betul. ya. Dari awalnya the power of kepepet mungkin. Iya. Dari awalnya kepepet dulu terus akhirnya Jadi mikir itulah gitu ya. memang manusia tuh kan kadang-kadang kalau sudah kepepet
muncul ide. Iya, betul. Biasa begitu. Betul. Karena Oke. biasanya kalau nggak kepepet ya Enjoy aja. enjoy aja gitu ya. Iya. Karena kepepet mungkin kayak, aduh apa nih kira-kira Iya. solusinya ya? Makanya saya gitu kasih ya. tahu kemarin dengan anak muda dia, setiap kali saya ketemu, kalian jangan merasa begitu gagal berhenti. Sebenarnya gagal itu berhasil sebenarnya. Betul. Cuma keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan yang Tertunda. tertunda gitu ya. Jadi dia begitu aduh gagal lagi, rusak lagi gini-gini, aduh. Lalu muncul macam-macam pemikiran yang negatif. Aduh kalau gini susah sudah. Iya. Padahal mungkin Tuhan itu menguji kita sampai di mana cara berpikir kita itu supaya bisa maju. Betul, Ya kan? betul. Tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui di situ. Betul. Lalu kita karena semangat kita lemah lalu putus asa. Betul. Padahal sebenarnya tuh ujian. Iya. Bagaimana otak kita ini supaya berpikir supaya bisa betul. mencapai yang kita tuju. Betul, untuk Gitu. problem solving gitu ya, Iya. untuk memecahkan masalah. Ya, Memang kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh ya, saya sendiri gitu ya, kadang udah mau kesulitan dikit, udah hopeless gitu, Iya. udah kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh Iya. gitu, udah kayak gitu. makanya Padahal- saya kasih tahu kemarin juga. Nah, setiap kali saya ada event apa, saya kasih tahu kalau Anda misalnya tidak berhasil saat ini, jangan kecewa. Itu berhasil sebenarnya, cuma berhasil tertunda. tertunda, Nah, gitu supaya ya. mereka bersemangat kembali. Betul. Selain Gitu. ini kayak ada komunitas kah kayak di sini kan udah Kalau lama komunitas nih, banyak kita di sini. kayak yang menghimpun. Iya. Kebetulan saya kan ini tergabung di komunitas batik ada, di komunitas antar dari pengusaha batiknya juga pelatihan ada. Jadi juga komunitas UMKM banyak. Oh, Di jadi komunitas UMKM itu kita ada kulinernya, ada krianya, ada yang passionnya. Dunia passion itu kita rangkum. itu di karena sekitaran berhubungan- Samarinda sini. Samarinda sini. Kemarin kan ada event di Aston. Iya. Nah itu ada kebetulan Ibu Ali juga ikut Oh, betul. mendorong Di untuk hari batik itu Kai sempat hari datang batik juga ada kita. Luar ini biasa. Nah ini lagi satu yang tidak kalahnya nanti tanggal 1 November nanti sampai tanggal 30 November kita mengadakan lomba batik, desain batik Lomba Kaltim. batik Mm-mm. di Kaltim Iya. gitu ya. Yang diinisiasi oleh Dekranasda Dakota, Ibu Wali, dan kebetulan saya juga penggagasnya bersama teman-teman untuk mengadakan lomba batik. Jadi nanti kita di situ pesertanya boleh umum dengan SMP dan SMA. Oh, Nah jadi supaya bagaimana nanti kita memunculkan batiknya khas Samarinda, khas Kalimantan Timur. Samarinda justru ya. Jadi Kai ini selain memang pengrajin batik, Kai juga sering menghimpun komunitas-komunitas. Iya. Kai juga sering ini ngisi talkshow atau Sering kali. apa gitu, sering Talkshow. Bahkan kemarin talkshow-nya ke Jogja. ke Jogja. Iya. Sering Daerah gudang batik kita talkshow di sana. Luar Kita biasa. mempromosikan kearifan lokalnya. Jadi bukan cuma sekitaran Kalimantan aja Iya, nih, betul. tapi udah melanglang buana Bahkan ke kita tingkat pelatihannya di tempat orang-orang Dayak di daerah Longbagun. nasional. Oh, jadi Kai juga sering mengadakan pelatihan Pelatihan, ya. gitu ya di orang-orang Yang berdomisili orang-orang Dayak sendiri di Dayak Longbagun, asli. ya. Dan terakhir juga kita kemarin membuka desa Pampang itu Dayak Kenyah. Desa batik. Iya, desa budaya Pampang. Desa budaya Pampang. Nah, setelah kita latih, kita ajarin mereka bisa dan kita patenkan dia punya hak ciptanya, lalu namanya desa batik Pampang. Desa batik Pampang Iya. gitu ya. Itu hasil Karya mereka. oh, luar Kita biasa. yang ngajar di sana, eksekusinya kita, tapi tenaganya untuk belajar itu para orang Dayak di sana. Luar biasa. Pengrajin di sana. Selama ini berarti selama Kai mengajar nih, kebanyakan tuh dia dari kalangan mana sih Kai? Dari kalangan remaja kah, anak-anak muda kah? Kebanyakan itu hampir rata-rata ibu-ibu. Justru ibu-ibu yang tertarik. Iya, yang lebih tertarik. Kalau anak mudanya ya mungkin sekitar 20-30% aja. Yang sisanya tuh emak-emak. Emak-emak gitu ya. Karena mungkin mengisi Yang waktu ngisi waktu, luang betul. juga Nah, gitu ya. Sebenarnya gini, batik ini kan salah satu peluang usaha yang baru. Betul. Kalau kita belum ada ya, misalnya. Ada sebenarnya digelutin lebih bagus. Karena apa? Pertama mengingat sebentar lagi kita kan IKN. Betul. 2024 kan sudah
IKN sudah masuk. Betul. Potensinya, Nah, peluangnya banyak. kalau mereka bisa membaca situasi, ini batik ini sangat potensial. Betul. Kenapa? Karena kemarin juga kita teman-teman di Jogja juga sampai nanyanya masalah UMR. Artinya kalau mereka menanyakan masalah UMR itu berarti ada apa gitu. Iya, betul. Pasti ada hubungan dengan pekerjaan. Iya, ya kan? pasti. Itu. Pasti. Nah, jadi mereka juga menanyakan bagaimana di keadaan di Samarinda. Saya bilang masalahnya aman-aman saja, tidak ada masalah. Nah, mereka itu ingin berbondong-bondong ke Kalimantan Timur, apalagi nanti sudah ditetapkan IKN kan. Betul. Nah, sebenarnya peluang batik ini banyak sekali. Peluang untuk anak muda. Bukan cuma sekedar melestarikan budaya aja ternyata ya. Peluang. Karena kemarin itu mereka juga kebetulan kita ada teman-teman di Jogja, di Solo, di Jawa Tengah. Mereka kepengen masalah berpartner dengan orang Kalimantan atau mungkin mereka sendiri, tapi belum tahu gitu bagaimana caranya. Iya. Nah, ini kan peluang sebenarnya. Betul. Kalau kita orang Kalimantan Timur, kalau kita hanya menunggu aja jadi penonton. Iya. Ya kan? Justru kita yang harus bergerak. Kita jadi pemain, ya kan pemain. Walaupun awal-awalnya itu kita jatuh bangun. Gitu. Ya karena itu proses. Ya kan? Proses. Gak mungkin makanya saya katakan dengan anak-anak muda, teman-teman setiap kali ada kesempatan, Anda itu jangan jadi penonton, jadi pemain kalau bisa. Kalau perlu jadi pemain utama. Betul, ya betul, kan? harus. Karena anak muda ini pertama dia fresh, tenaganya masih kuat, ya kan? Betul, jiwa-jiwa kreativitasnya masih tinggi. Kadang-kadang gini kan, ada yang berbicara, kita ini tidak ada modal sih. Nah, utamanya di modal, mereka berpikir di modal. Padahal modal itu akan datang sendiri kalau kita punya keahlian. Betul. Kita punya skill. Nah, sekarang bank-bank aja sekarang menawarkan kredit-kredit kita. Kayak saya. Di UMKM, saya tidak pajak jaminan, tapi saya punya hak cipta. Satu hak cipta saya itu dianggarkan 25 juta. Saya punya ada 5 hak cipta. Ada 5, apa aja tuh Kai? Hak cipta ini, batik. Ini batik Samarinda. Batik Samarinda ini ada 3. Batik Samarinda ini kan satu hak cipta, saya dianggarkan 25 juta. Tanpa ada jaminan, hanya dengan satu hak cipta aja. Tapi saya juga tidak sembarangan mau ngambil. Itu kan namanya dipinjamkan, kita harus bayar. Betul. Makanya kalau kita punya skill, punya tenaga, ada keahlian, uang itu gampang sebenarnya. Iya, betul. Cuma kadang-kadang image yang berkembang, sedikit modal. Nah ini kadang-kadang sebenarnya itu kalau bagi saya itu modal itu nomor 2 atau nomor 3. Yang penting kita punya keahlian. Mau dulu gitu ya. Karena sekarang ini banyak pemodal besar itu mengincar. Dia tidak bisa bagaimana menciptakan lapangan kerja yang baru, tapi punya modal. Nah, dengan modal mereka ini bisa kerjasama dengan tenaga ahli. Betul. Orang yang punya modal juga cari orang yang punya skill. Akhirnya yang punya kemampuan. Makanya saya bilang kita yang utama tuh skill dulu. Betul. Ya modal mah nomor sekian gitu. Yang penting kita asah dulu kemampuan Karena kebetulan juga saya pencipta batik. Yang batik saya ini sudah saya ciptakan tahun 2011 sudah keluar. Yang ini yang pertama ini batik Curak Pasir namanya. Batik Curak Pasir ini ada 3. Nah ini kan 3 sudah lumayan ini 3 ini. Batik Curak Pasir ini saya ngambil di daerah Kabupaten Pasir yang ada namanya daerah Tanah Grogot. Nah itu batiknya sudah saya ciptakan. Kemudian saya ciptakan lagi ada 2, ini batik Samarinda. Batik Samarinda ini berbicara masalah PAD-nya Kaltim. Di sini ada Sungai Mahakam, ada filosofinya, ya. Ada trik Taman Kota Samarinda yang kita lihat di jalan ini dekat Museum Kota. Nah ini ada kalau kita sore-sore jalan-jalan, ini beginilah trik taman. Ini kita aplikasikan di batik. Nah ada lagi, maaf ini tidak kelihatan, ini ada mungkin di sini lebih lihat lagi. Nah pesutnya ini bercerita nih. Kenapa dia loncat? Nah kenapa dia loncat? Kenapa dia loncat? Pesut warnanya airnya coklat. Nah filosofinya dia tidak mau pesut itu harus tenang dan airnya bersih. Tidak terganggu. Nah sekarang pesut ini larinya sekarang di Danau Semayang.
Danau Semayang. Ya, diperkirakan menurut para ahli sekarang hampir kita hanya 80-an ekor aja lagi Yang ada. saat ini. Saat ini. Kalau dulu dia di Sungai Mahakam. Saya waktu masih kecil ingat ini. Kalau saya berenang di Sungai Mahakam tuh kadang-kadang muncul. Dia ikut sama kita. Ini jinak. Mamalia yang jinak ini. Tapi besar Iya, katanya. iya. Nah, karena di Sungai Mahakam ini sudah bising dan kotor, Betul. dia Kayaknya migrasi. loncat lah ya. Ya, makanya ini batik saya ini ada batik filosofinya, batik bekesah kata orang Banjar. Wah, jadi bukan cuman sehelai Iya. sehelai kain aja, Iya. tapi di sini juga. Nah, di sini ada batu bara. Kita penyumbang terbesar. Betul. Siapa Kalau orang kita yang tidak tahu gitu ya? lihat Sungai Mahakam, ini Sungai Mahakam, pasti takbut-takbut itu Ya. bawa ini. Ini Betul. duit semua ini. Betul. Nah, kita aplikasikan di batik. Biasa ya. Nah, Ini batik bekesah namanya, batik cerita. berkisah. Bekesah, bercerita. Batik bercerita. Iya. Jadi Tapi bukan nama hak ciptanya batik Samarinda. nama hak ciptanya batik Samarinda, Samarinda. iya. Tapi ini adalah batik. Filosofinya yaitu tadi batik bercerita, batik bekesah, karena di sini ada PAD-nya Kaltim, ada minyak goreng yang mahal kemarin itu yang pohon sawit. Luar biasa, bukan hanya sekedar sehelai kain saja, Iya. tapi ternyata banyak filosofi yang ada di dalamnya. Ini kayak kita Betul. semakin penasaran, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan langsungkan ke segmen selanjutnya. Kembali lagi di Indigo, inspirasi digitalisasi dan globalisasi. Masih bersama dengan Kai Syahril. Tadi kita ngebahas soal filosofi yang ada pada secarik kain ini yang ternyata sangat-sangat filosofis. Tadi juga sempat membahas tentang ikan pesut ya Kak ya? Ya, Ikan Mama pesut Li. ini khas Kalimantan kah? Kalimantan Timur. Yang ada di dunia di Kalimantan hanya ada di Kalimantan Timur. Oh ya? Kalimantan Timur itu sekarang lagi migrasi ke di daerah Sungai Danau Semayang. Danau Semayang. Danau Semayang. Makanya sekarang itu ada 3 danau, Danau Semayang, Danau Jempang, satunya danau apa ya, lupa. Itu 3 danau itu yang seringkali ini kan Dikunjungi oleh pesut. ikan Ya pesut berdekatan aja semua. Dan danau di sana itu bukan kayak danau kita di sini. Seluas mata memandang, Oh kayak iya? laut. Tapi sungai, tapi tidak dalam. Mungkin kalau di pesawat kelihatan tuh ya Iya Kak ya di bawah. kelihatan, tapi banyak pohon yang bilang orang di sini ilung itu, nah ada Oh. tumbuhan itu. Iya. Dan ternyata Dan pesut ini Mhm. yang ada kan cuma di 3 negara, Iya. ya. Dan dia seperti di Indonesia yang ada hanya di Kalimantan Timur. Hanya Itulah ada yang kita pelihara. Wah, luar biasa. Yang itu sekarang lagi tidak boleh sembarang orang. Kalau ada yang menangkap, wah kena ini. Betul, karena Dilindungi dia. hewan yang dilindungi. Lumba-lumba air tawar ya. Iya. Kayaknya saya juga seumur hidup belum pernah lihat ikan pesut ini. Kalau kita di sini bilang ikan pesut, kalau orang Jawa memang bilang tapi beda, lumba-lumba dengan pesut beda. Oh, apa tuh bedanya kayak? Beda, memang dia jenisnya juga beda, sedikit ada perbedaan. Kalau lumba-lumba kan dia sering kali bisa di laut, bisa mainnya kan di Iya. di daratan juga, di sungai-sungai bisa. Kalau ini hanya di sungai. hanya ada di sungai saja gitu Dan ya. ini di dunia hanya 3. Ya Sungai Gangga, di Amajo, di Kalimantan Timur, ya sekarang ini di daerah Danau Semayang. Salah satunya di Kalimantan gitu ya, hewan Makanya kita endemik. bangga Kalimantan Timur Pasti, punya pesut pasti. ini. Tapi sudah mulai punah ya Kak Dia ya? mulai punah karena dia sudah ya mungkin tingkat pertumbuhannya juga enggak seperti Betul. yang lain-lain Sudah kan. mulai tercemari juga mungkin ya. Dan dia tidak bisa kalau air itu tercemar, tidak bisa. Makanya batik saya itu ada seperti dia meloncat, airnya kotor. Nah, itu ada Betul. maknanya. Itu ada filosofinya ya. Filosofinya itu. Betul. Di sini juga Sama dengan ini tameng yang apa saya nih, Kak, ini? ceritakan. Ini tameng, nama judulnya kan Batik Tameng Dayak Kenyah. Apa itu? Nah, batik itu kan biasanya identik dengan kain. Betul. Nah, tapi kenapa ini dinamakan batik? Ini kan untuk hiasan dinding. Betul. Terbuat dari triplek, ada plastik. Nah, tapi kok namanya batik? Nah, artinya batik ini identik dengan lilin. Jadi di ornamen ini lilinnya tidak dibuang. Aha.
tidak dihapus. Kalau lilinnya dihapus jadi lukisan. Oh, Nah, jadi justru ini lilinnya nggak ada, ini masih ada lilinnya melengket ini. Nah, kalau ini lilin panas. ini dari lilin panas. Lilin panas. Nah, lilinnya tidak dibuang. Yang Makanya coklat-coklat itu kayak ya? ya yang ini yang sisi-sisinya sis- ini, yang ini di iya. dalam ini. Nah, kemudian kenapa namanya batik Tameng? Tameng itu ada lambang daripada Dayak, suku Betul, Dayak. betul, Ini betul. Tameng namanya nih. Dayaknya ya ini ornamennya. Jadi ornamen Dayak di dalamnya, Tameng judul ininya, lalu batik sisi-sisinya. Iya. Jadi filosofinya itu. Iya, pasti orang yang Banyak tidak tahu kemarin di gitu ya. Jogja juga begitu. Kok bisa ada namanya batik gini, Pak? Nah, kita jelaskan. Wah, Orang mengerti. betul. Akhirnya berinovasi lah seperti ini. Iya. Tapi kelihatan banget sih orang-orang awam juga pasti, wah ini Dayak nih Iya, gitu ya. Dayak. Dayak nih karena memang khas gitu Khas, ya. Jadi khas terlihat. Dayaknya. Selain ini juga di sini juga ada beberapa produk ya. Iya, Kak, produk. ya. Ini ada apa aja nih kayak Nah, produk kita yang terakhir ini kemarin kita baru menciptakan dari hijab. hijab Hijab, kayak. ya. Wah luar Hijab. biasa. Makanya Bisa ini saya pakai dong itu kayak. iya. Jadi batik hijab ini ini untuk para kaum Hawa. Betul. Iya, Nah, untuk para kaum-kaum karena saya. selama ini kan hijabnya yang ada di Samarinda Kalimantan Timur ini belum ada ornamen Dayak. Nah, kita ciptakan ornamen Dayak. Justru ini di hijab di kerudung ini tuh ada ornamen, Ornamen Dayaknya Dayak. gitu Nah, ya. ya. Batik Dayaknya. Ornamen Dayaknya ini punya filosofi. Mhm. Yang di tengah ini namanya Sulau. Sulu itu apa kayak? Sulau ini lambang keberuntungan. Oh, Nah, yang jadi tengah-tengah nih. ya, jadi ini kan berkait-kait semua. Artinya Betul. ada hubungan kita bersatu. Betul. Nah, Sulau lambang keberuntungan. Jadi setiap orang yang memakai ini didoakan oleh pemiliknya supaya mendapat keberuntungan. Wah. Nah, itu filosofinya. Jadi nggak cuman hanya sekedar gambar ya. Betul. Bukan cuman sekedar apa jilbab, tapi Jilbab. memang Ada ada punya filosofi. filosofinya gitu. Ini apa kalau ini? Nah, kayak kalau ini batik sutra, ini yang Ini tadi sutra. batik sutra. Itu Boleh batik dibuka, pasir. Kai? Boleh dibuka. Itu limited edition, batiknya batik Limited sutra. edition, Kai. Iya, limited edition. Batik sutra ya. Ya, sutra. Oh, lembut sekali. Itu kombinasi batik tulis dan batik cap. Dan itu kita bikin hanya satu Hanya satu. di dunia. Wah, Jadi tidak ada di daerah lain dan ini kita tidak memproduksi lagi. Namanya juga limited edition. betul. Oh, berarti saya beruntung sekali Iya. bisa megang. Iya, itu Karya kainnya lebih lembut, namanya Sangat juga lembut. sutra. Jadi dalam keadaan hangat pun tetap dingin. Betul, karena sutra. Betul. Dan ini pembuatannya hampir 4 bulan baru selesai. Ini satu Iya. satu buah ini. Semuanya satu paket ini. Satu paket ini 4 Iya. bulan kayak. Iya. Karena itu menggunakan alat ekstra hati-hati, ada tulisannya agak kecil-kecil, jadi tidak boleh salah. Kalau dia salah, Sangat detail ini ya ya. itu kalau dia salah ya selesai sudah. Makanya agak mahal harganya. Pasti sih. Ya. Karena dilihat dari tekniknya juga agak Ribet. ribet Ya, sekali ribet. gitu ya. Karena benar-benar kecil-kecil, Ya. detail dan padat gitu ya. Betul. Ininya selain batik mungkin Kai ada produksi apa lagi? Ada juga kita buat untuk anak muda ini outer. Oh, ada bajunya juga Iya, Kai? ada baju outer. Wah. Nah, ini. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau ini agak pendek, ada juga yang panjang. Jadi kalau milenial bisa menggunakan ini karena sekarang lagi rame outer. Betul. Anak-anak Anak muda. seangkatan saya suka pakai outer begini. Ada brandnya ini Kai. Ada Apa tuh Kai? Borneo. Borneo. Borneo kalau yang ini Borneo hijab, kalau ini Borneo crepe. Oh, berarti Ya, untuk hijab brand dari brand kita. Kai adalah Borneo hijab ya Gitu. Kai. Ya. Wah, kalau ini kain-kain biasa. Ya, kalau ini kan yang tadi kita patenkan. Nanti kalau ada yang minta contoh apa mau buat model begini, nah kita buatkan. Tapi Jadi ini suka ada- masterpiece-nya. Suka Masterpiece. ada custom gak kayak Iya, bisa bikin custom, baju bisa. ini dong gitu. Nah, ini yang kemarin terakhir kita buat di ini. Ini kebetulan orang Dayak yang kita pinjam. Ini belum selesai. Itu masih belum selesai. Belum selesai. Ini apa namanya? Dayak batik Pampang. Batik Pampang. Ya, jadi dia batik Pampang ini dia punya ornamen, ada burung unggang di sini berhadapan, di sini ada macan.
harimau. Ini filosofinya ada kekuatan, ada kemesraan. Filosofinya dia kemesraan tuh gini. Ini burunggang. Dia walaupun di atas, suka terbang di atas, tapi dia tetap mengayomi yang di bawah. Nah, sedangkan harimau lambang kekuatan, keperkasaan. Jadi mereka tidak bisa diganggu. Iya. Tapi kalau mereka diganggu, mereka akan membalas. Betul. Harimau kan? Iya. Tapi mereka diayomi oleh burunggang dalam satu kesatuan gitu. Nah, ini filosofi mereka. Dan itu belum selesai ya? Ya, ini belum selesai sebenarnya. Ini ta'ah namanya. Ta'ah ini semacam rok ikat. Rok ikat Iya, apa ya? rok Kalau lilit. di Jawa songket Iya, ya? rok lilit. Iya, Tapi sejenis itu. kalau ikatnya Dayak, dia di belakang. Di belakang? Ikatnya. Tapi kalau orang kita, ikatnya samping. Ini kan. Rok lilit namanya. Kalau dia ta'ah ini rok belakang. Jadi beda. Menarik. Jadi kalau ini Eyang kan tadi Eyang punya brand, Eyang kan jadi manggilnya Eyang. Kai sendiri punya brand tadi Borneo ya Kak ya. Jadi kalau hijab, Borneo hijab, kalau kain Borneo Crepe Indonesia. Borneo Crepe Indonesia. Itu untuk tokonya sendiri ada di mana ya? Kita di Jalan Hidayatullah. Galerinya langsung jadi toko. Ada di galerinya? Ada. Oh, jadi galerinya langsung pekerjaannya di situ, kita juga hasilnya memajang di situ. berarti Kai setiap hari, bukan setiap hari sih, memang Iya, ada. 4 lokasinya di Ada di sana, situ, ya. gitu ya. Mungkin Kai untuk teman-teman di luar sana yang penasaran dengan batik ini dan mau bergabung di komunitas-komunitas Kai ini, gimana Bisa. Kai caranya? Bisa. Bisa menghubung kita, bisa datang ke tempat kita juga langsung bisa. Atau ingin belajar, memperdalam Bisa batik, belajar, boleh. Boleh. Ada belajar ininya Mencanting gitu? bisa, ada ngecap ada juga. Ada. Ada tempatnya kita. Di mana tuh Kai? Di Jalan Hidayatullah juga, Gang Di Jalan Bakti. Hidayatullah. Gang Bakti, samping SMP Muhammadiyah. Di situ ada besar spanduknya. Oh, di samping SMP Muhammadiyah. Di betul. sana sudah terpampang Ya. nyata spanduk. Betul. Apa namanya spanduknya? Borneo Crepe Indonesia. Borneo Craft Indonesia, Indonesia. punyanya Kai Syahril. Iya. Ya, mungkin teman-teman juga di sini Kai boleh promosikan produk-produk Kai ini yang luar biasa ke teman-teman di luar sana yang mungkin ingin memakai karya-karya dari Kai. Bisa dicari di mana? Bisa dibeli di mana aja? Kita sementara tidak mau menempatkan produk kita di tempat lain, kita tetap di galeri kita. Hanya Tapi ada di galeri? hanya galeri kita. Kecuali kadang-kadang kalau kita ada pameran, ya di pameran situ. Atau mungkin lagi misalnya seperti podcast gini, kita ada bawa tempat. Dan kita sementara belum ada di tempat-tempat lain. Jadi belum ada di kayak marketplace atau Belum. Kalau di marketplace ada. Di mana tuh Kai? Di marketplace dia Borneo Crepe juga anunya. Borneo Craft Iya. di Shopee? Di Shopee ada Di Borneo Shopee Crepe. ada. Ini juga di Facebook juga ada, Instagram ada. Facebook, Iya, Instagram, sama. di Shopee ada, Iya, di iya. Borneo Crepe. Crab, Marketplace di Borneo Crepe juga. di Borneo Crab. Jadi teman-teman semuanya yang penasaran gitu memakai produk-produk dari Kai Syahril ini bisa dicari, ada di Instagramnya. Instagramnya Ya. namanya apa Kai? Borneo Crepe juga. Borneo Crab. Facebooknya di Borneo Crab dan ada juga di Shopee-nya. Ya. Bisa kirim ke seluruh Indonesia Ya. ya Kai ya. Ada di Borneo Untuk pelatihan juga ada kita. Pelatihan-pelatihan Untuk membatik pelatihan ya. ada? Mulai dari usia PAUD sampai ke dewasa dan komunitas-komunitas kayak misalnya ibu-ibu PKK atau mungkin ibu-ibu yang punya komunitas apa bisa kita ajak. Ada Jadi batik yang kita ajarkan itu batik tulis ada, batik cap ada, batik printing juga ada, warna alam dan ecoprint. berbagai teknik bisa tergantung, dipelajari ya. di galeri Kita, Kai ya. yang di Jalan Hidayatullah itu Ya, ya Kai ya, betul. di SMP dekat Samping SMP Muhammadiyah. di samping SMP Muhammadiyah. Jadi untuk teman-teman juga yang ada di sekitaran Samarinda ini jangan khawatir gitu ya, karena Kai ini sering melakukan pelatihan-pelatihan dan boleh belajar di Ya. galerinya Kai Ya. yang ada di Jalan Bisa dipanggil, Hidayatullah. bisa kemana-mana. Bisa dipanggil juga Kai. Kita kebetulan jadi laki-laki panggilan.
Yang manggil mama. panggilan gitu ya. Untuk bisa mengajarkan ini barangkali Iya. mungkin ada ibu-ibu PKK atau komunitas-komunitas lain yang memang penasaran nih pengen belajar tapi nggak bisa nih datang ke galerinya Iya. Kai. Iya, Boleh boleh. panggil Boleh. Kai karena Kai ini bersiap menjadi Laki-laki laki-laki panggilan. panggilan gitu ya Kai ya. Ya. Bisa hubungin di mana Kai kalau mau panggil? Bisa di WA kita 0813 81 59 04 18. Oke, nanti akan tercantum di bawah ini ya untuk semuanya gitu. Dan galeri Kai juga terbuka untuk Iya. umum ya Kai ya. Betul. Wah, di sini nanti ada ya. Galeri Kai juga terbuka untuk umum, boleh silahkan. Pokoknya patokannya itu di SMP Muhammadiyah, di samping SMP Muhammadiyah, di situ sudah terpampang nyata ada spanduknya Borneo Craft Indonesia. punyanya Kai Syahril ini. Luar biasa Kai. Ada ini nggak Kai acara terdekat gitu, pameran-pameran terdekat mungkin di bulan ini yang terbuka untuk umum? Ini kita kebetulan banyak mengajar di luar, tapi kita acara rutinnya itu di hotel-hotel. Hotel mana tuh Kai? Aston. Jadi itu Jumat, Sabtu, Minggu ada. Rutin. Ya, Midtown. Di Hotel Midtown itu yang di jalan apa namanya tuh, yang dekat jalan, lupa saya jalannya tuh. Ada lagi di Sogo. Di Sogo tuh weekend juga, Sabtu Minggu aja. Yang ini nanti yang baru lagi di Holiko. Holiko itu dekat Hotel Aston, depannya di samping KFC. Jadi kita di situ memberikan semacam pelatihan kepada mereka yang ingin belajar membatik, sambil makan mereka, sambil anak-anaknya mau membatik silakan. Sama di Sogo juga begitu. Ibu atau bapak-bapak yang belanja, anak-anaknya mau belajar membatik, di depan tuh kita ajarkan. Disediakan gitu ya. Jadi itu tadi banyak pameran-pameran dan banyak pelatihan-pelatihan Iya, yang Kai lakukan, dan itu bisa terbuka untuk umum. Ada di hotel-hotel yang tersebar di Samarinda ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi di setiap weekend rutin. Jadi kalau nggak mau ketinggalan informasinya juga bisa langsung cek-cek aja di Instagramnya mungkin ya Kai ya. Langsung cek-cek aja di Instagram Kai di Borneo Craft, di Borneo Craft. Jangan lupa follow. Tadi juga sudah dikatakan oleh Kai bahwa ini sudah tersedia di marketplace yang ada di Shopee. Jangan khawatir. Nih, apakah kalian tidak tertarik dengan baju-baju bermotif batik-batik Dayak ini atau jilbab-jilbab ya untuk para kaum hawa? Jangan lupa check out gitu ya. Dan untuk Kai juga terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang sudah Kai sharing hari ini gitu ya. Sudah mau berbagi kisah perjalanan Kai yang ternyata awalnya nggak ada basic, tapi sekarang sudah bisa sebesar ini gitu, sudah punya brand sendiri, sudah bisa melakukan pelatihan, bahkan mengajarkan ke orang lain gitu. Tadi kuncinya yang penting ada kemauan dan ada usaha untuk jangan putus belajar. asa. Jangan putus asa ya Kai ya. Wah, terima kasih banyak Kai, banyak sekali ilmu yang saya pribadi aja bisa ambil dari Kai. Jangan kapok untuk hadir ke sini Kai, ke podcast ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Dan untuk teman-teman, tadi jangan lupa untuk kunjungi sosial media dari Kai di Borneo Craft. Dan jangan lupa check out juga, ada di Shopee-nya juga, ada di marketplace juga. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih Kai. Sama-sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.